Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, inilah Radio Republik Indonesia Sekorwil Nusantara 4 dengan siaran berjaringan buletin Gema Saripati maju. Pengungkapan 3 laporan kasus narkotika dengan 4 orang tersangka dan mengamankan barang bukti narkotika yaitu jenis sabu dengan berat bruto 1028,17 gram. Lalu saya menyampaikan kepada teman-teman di Pemadam, saya mau kalian punya peralatan yang tanda. Saya benar-benar akan menjaga ini, proteksi ini, berikan mereka bekal yang maksimal, karena mereka adalah garda paling depan dalam proses penyelamatan masyarakat. Berikan teguran pertama tanggal 8, kemudian kita cek lagi, ternyata masih buka. Teguran kedua tanggal 11. Kemudian tim deteksi kami memantau di situ, kemarin malam katanya masih buka, jadi kita turun satu tim penegakan perda, langsung menutup paksa kegiatan 2 kafe tersebut. Ya karena itu, karena memang belum mengantongi izin. Dan pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami Sekorwil Nusantara 4. Di antaranya, ratusan peserta program magang Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat telah memenuhi jumlah kuota. Festival Boneriolo 2025 akan dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, serta diakhiri news feature dari stasiun produksi RRI Ampana. Pendengar, inilah berita selengkapnya dari Pro 1 RRI Toli-Toli bersama saya, Jasmine. Pendengar Sekorwil Nusantara 4, sore hari ini kami awali informasi mengenai BNNP Sulawesi Tenggara memusnahkan lebih dari 1 kg sabu dan 3,5 kg ganja hasil 3 kasus narkotika periode Juni hingga Oktober 2025. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Ferry Musafir. 2025 telah berhasil melakukan pengungkapan 3 laporan kasus narkotika. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 berupa sabu dan ganja hasil pengungkapan 3 laporan kasus narkotika periode Juni hingga Oktober 2025. Pemusnahan dilakukan di halaman kantor BNNP Sultra menggunakan mesin insinerator milik Balai POM di Kendari. PLH Kepala BNNP Sultra, Agustinus Widi Harsono menyebut, barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 1 kg lebih sabu dan 3,5 kg ganja, dengan 32 gram sabu disisihkan untuk pembuktian perkara. Menurut Widi, dari pengungkapan ini, BNNP Sultra berhasil menyelamatkan sekitar 18.000 jiwa dari penyalahgunaan narkotika yang terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. 2025 telah berhasil melakukan pengungkapan 3 laporan kasus narkotika dengan 4 orang tersangka dan mengamankan barang bukti narkotika yaitu jenis sabu dengan berat bruto 1028,17 gram. Narkotika jenis sabu yang akan dimusnahkan hari ini sejumlah 995,53 gram. Sedangkan sisanya sejumlah 32,64 gram akan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara. Selain itu, BNNP Sultra berhasil mengamankan barang temuan narkotika golongan 1 berupa ganja sebanyak 3.501 gram dan sabu sebanyak 101 gram. Widi menambahkan, barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini bersumber dari pengungkapan beberapa kasus besar. Kasus pertama pada Juli 2025 di Bandara Haluoleo Kendari dengan tersangka BT alias Bobby 26 tahun membawa 473 gram sabu. Kasus kedua diungkap September 2025 di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe dengan tersangka MRH alias Rezki 28 tahun membawa 51 gram sabu. Kasus ketiga pada Oktober 2025 melibatkan 2 tersangka,
MIA alias Inung 20 tahun dan F alias Ilung 40 tahun di Pelabuhan Kolaka Bajoe dengan barang bukti 504 gram sabu. Petugas juga menemukan tambahan 3,5 kg ganja dan 101 gram sabu. Widi menyampaikan keberhasilan ini berkat sinergi BNNP, Polda Sultra, Bea Cukai, Lanut Halu Oleo, UPBU Halu Oleo, dan dukungan masyarakat. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar kekurangan alat pelindung diri atau APD. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Alat pelindung diri atau APD Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar belum mencukupi seluruh personil Damkar Makassar. Tercatat sebanyak 400 personil Damkar Makassar, namun APD yang tersedia hanya 200 set alat pelindung diri. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Makassar, Fadli Welang, mengatakan saat ini masih ada beberapa peralatan Damkar Makassar yang kurang memadai jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Namun lebih daripada itu, ia menyebut yang paling dibutuhkan saat ini oleh petugas Damkar Makassar adalah alat pelindung diri yang aman dan lengkap, misalnya pakaian tahan api, helm, sepatu boot tahan api, sarung tangan, respirator, dan alat bantu pernapasan atau SCBA. Saya ingin menyampaikan kepada kepala dinas dan seluruh jajarannya, persiapkan bukan hanya fisik dan mental teman-teman yang akan bertugas di lapangan, tapi segala yang menyangkut masalah perlengkapan harus standar dan harus maksimal demi penyelamatan. Ini sangat penting karena saya ingin melihat reaksi kita ini benar-benar harus bisa maksimal. Kehadiran teman-teman dari pemadam harusnya memberi rasa nyaman, rasa aman kepada masyarakat ketika terjadi sesuatu. Di tempat terpisah, Wali Kota Makassar Munafri Arifudin telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan daftar perlengkapan yang harus dipenuhi atau diganti karena sudah kurang layak. Dikatakan Kota Makassar adalah kota besar dan terbesar di kawasan Indonesia Timur, sehingga yang paling penting dalam menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat harus didukung dengan peralatan yang mumpuni. Selalu saya menyampaikan kepada teman-teman di pemadam, saya mau kalian punya peralatan yang standar. Saya benar-benar akan menjaga ini, proteksi ini, memberikan mereka bekal yang maksimal karena mereka adalah garda paling depan dalam proses penyelamatan masyarakat. Ditambahkan pihaknya siap mengeluarkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan demi keberlangsungan Kota Makassar dan masyarakatnya. Kita ke RRI Bau-Bau. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Bau-Bau menyegel paksa 2 tempat hiburan malam nekat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Kita turun satu tim penegakan perda langsung menutup paksa kegiatan 2 kafe tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau menyegel paksa 2 tempat hiburan malam atau THM. Kedua tempat yang ditutup adalah Double An 2 dan Amelia Luxury Club. Penutupan ini dilakukan karena kedua THM tersebut nekat beroperasi tanpa mengantongi izin resmi. Penyegelan dilaksanakan pada Selasa malam 21 Oktober 2025 di kawasan Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betuambari. Tindakan ini merupakan tindak lanjut setelah pengelola kedua kafe mengabaikan 2 surat teguran yang sudah dilayangkan Satpol PP pada awal dan pertengahan bulan Oktober ini. Kepala Satpol PP Bau-Bau, Elem Takdir, menegaskan bahwa penutupan dilakukan karena kedua THM ini tidak memiliki izin operasional resmi. Hal ini melanggar Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur soal THM. Berikan teguran pertama tanggal 8, kemudian kita cek lagi ternyata masih buka. Teguran kedua tanggal 11. Kemudian tim deteksi kami memantau di situ. Kemarin malam katanya masih buka. Jadi kita turun satu tim penegakan perda langsung menutup paksa kegiatan 2 kafe tersebut. Ya karena memang belum mengantongi izin operasional sesuai dengan itu perda mengenai THM. Tim Satpol PP sebelumnya memantau dan mendapati kedua THM tersebut masih buka meski sudah mendapat teguran sebanyak 2 kali.
Menurut Takdir, pihak kafe tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif saat penyegelan, menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Meskipun sudah ditutup, Satpol PP Bau-Bau mengancam akan mengambil tindakan yang lebih tegas lagi jika tim deteksi kembali memantau dan mendapati 2 kafe ini tetap nekat beroperasi. Satpol PP tidak akan ragu untuk menyita barang-barang mereka. Dan berikutnya lagi kalau misalnya tetap melaksanakan operasional THM tersebut, terpaksa kita tindakan pengambilan barang-barang itu. Takdir juga menjelaskan ada satu THM lain yakni Double An 1 yang juga belum berizin namun tidak disegel. Tempat tersebut diketahui memang tidak beroperasi sejak teguran pertama dan sedang dalam proses pengurusan izin. Satpol PP Bau-Bau mengimbau kepada seluruh pengusaha, terutama pemilik THM, agar tertib dan mengikuti prosedur yang berlaku. Mereka ditekankan untuk menunggu izin usaha keluar terlebih dahulu, sebab tim teknis perlu mengkaji kelayakan lokasi THM. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pendengar, Kabupaten Donggala menjadi salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi besar pada sektor pertanian dalam mendukung kemandirian pangan. Berbagai upaya tentu perlu dilakukan guna mewujudkan hal tersebut. Nah, mengingat kemandirian pangan menjadi salah satu target dari pemerintah pusat, selengkapnya kita akan dengarkan wawancara reporter RRI Palu Sofyan bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Donggala, Bambang Widianto. Ya baik Pak Kadis, izin Pak terkait dengan upaya dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Donggala dalam menjadikan pertanian lokal untuk kemandirian pangan atau lebih jauh bicara target nasional yakni swasembada pangan, bagaimana Pak? Terima kasih. Jadi masalah pertanian itu sangat kompleks sekali ya. Tidak satu ini dipenuhi dia langsung berhasil. Jadi salah satu untuk mencapai swasembada pangan itu ya, pertama kita harus penyediaan bibit. Ya, bibit ada. Bibit itu tentu kita utamakan bibit-bibit yang berkualitas, yang bersertifikasi. Karena dengan bibit yang berkualitas, bersertifikasi, insya Allah produksi akan lebih bagus lagi. Yang kedua, prasarana-sarana pertanian. Prasarana-sarana pertanian ini salah satunya ya termasuk irigasi, kemudian alsintan, dan sebagainya. Nah, irigasi ini sangat penting. Kenapa penting? Karena sumber air untuk tanaman pangan itu kan dari irigasi. Jadi kalau irigasi tidak bagus, itu otomatis akan mempengaruhi produksi. Kemudian juga alsintan. Sebelum alsintan mungkin ke pupuk. Ini pupuk kita juga sangat berpengaruh pada produksi. Dan insya Allah untuk tahun kemarin kita ada penambahan kuota pupuk. Memang pupuk ini namanya pupuk subsidi itu terbatas. Dan itu harus melalui penginputan RDKK di tingkat kecamatan. Jadi setiap kecamatan menginput kebutuhan pupuknya, nanti dimasukkan di inputan RDKK melalui Balai Penyuluhan. Kemudian alsintan. Alsintan ini alat mesin pertanian ini tentu untuk membantu mereka untuk mulai dari penanaman bisa, kemudian pengolahan tanah, kemudian pada saat pasca panen nanti. Kalau kita menggunakan langsung misalnya yang tradisional seperti pakai di ani-ani dulu yang ini yang sederhana, itu kita bisa kehilangan loss food namanya itu kurang lebih 15%. Tetapi kalau kita menggunakan alsintan, insya Allah loss feed ini atau kehilangan bahan pakan ini untuk dalam peralatan ini bisa kita tekan sampai 5%. Kemudian itu selanjutnya ya tinggal manajemen kelompok tani juga yang harus kita itu. Kemudian Pak, untuk upaya ini tentu tidak terlepas dari yang namanya tantangan. Nah, apa saja sih tantangan yang dihadapi oleh pihaknya Bapak? Ya, pertama memang keterbatasan anggaran kita di pemerintah Kabupaten Donggala. Tetapi untuk mengatasi itu ya kita selalu koordinasi dengan tingkat pusat maupun provinsi. Ya, tingkat pusat maupun provinsi nanti kita buat usulan-usulan, kita buat CPCL, itu yang kita usulkan ke petani. Itu salah satu untuk mengantisipasi anggaran. Kemudian juga kita
buat semacam kemitraan dengan perusahaan, dengan badan usaha lain yang bisa untuk membantu para petani itu, gitu. Mungkin terakhir Pak, melihat dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, lantas bagaimana peran teknologi dalam memajukan pertanian di Kabupaten Donggala? Pertama, dengan teknologi kita manfaatkan itu dengan melihat musim tanam. Kita musim tanam ini dengan teknologi kita kapan saatnya nanam dan saatnya kita mengolah tanah, itu sudah ada itu teknologi. Kemudian dalam penginputan pupuk apa itu semua itu selalu menggunakan teknologi kita. Inputnya melalui aplikasi itu. Oh, sudah ada di ada aplikasi ya. Itu di BP aplikasi RDKK itu, RDKK untuk puber namanya, pupuk bersubsidi. Baik Pak Kadis, terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Baik pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita beralih ke informasi lainnya. Kita ke Toli-Toli memperingati hari ulang tahun ke-26 Dharma Wanita Persatuan Toli-Toli menggelar kegiatan donor darah bekerja sama dengan UDD PMI Toli-Toli. Selengkapnya Lia Nurpita melaporkan. Menyambut hari ulang tahun ke-26, Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli menggelar bakti sosial donor darah pagi tadi bertempat di unit donor darah UDD PMI Toli-Toli. Kegiatan dimulai sejak pagi dan menghadirkan anggota Dharma Wanita Persatuan, aparatur sipil negara, serta sukarelawan yang ingin mendonorkan darahnya. Ketua Panitia dari DWP Toli-Toli, Dewinta Yulianti, dalam wawancara singkatnya mengatakan, kegiatan ini bukan hanya sekedar bagian dari rangkaian hari ulang tahun, melainkan juga wujud nyata kepedulian sosial kepada sesama. Bahkan setiap tahunnya pihaknya juga rutin bekerja sama dengan UDD PMI Toli-Toli dalam melakukan bakti donor darah pada saat menyambut hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Toli-Toli. Kita kerjasama dengan UPT donor darah ini untuk sama-sama mengikuti donor darah yang gunanya untuk selamatkan jiwa, sehatkan raga. Dan selalu bisa membantu siapa yang membutuhkan. Nanti ini stok darahnya kan ada di sini, bisa disalurkan ke rumah sakit. Jadi kita setiap tahunnya itu dalam rangka untuk menyambut HUT Dharma Wanita yang kabupaten selalu bekerja sama. Nah tahun ini yang kita laksanakan di sini, biasanya kan tahun lalu kita adakan di sekretariat. Sementara itu dari pihak unit donor darah PMI Toli-Toli, bagian administrasi dan kepegawaian, Hakim sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Dharma Wanita Persatuan. Menurutnya, kegiatan ini sangat membantu ketersediaan stok darah. Terlebih lagi dalam 4 tahun terakhir ini, pihak Dharma Wanita Persatuan Toli-Toli selalu bekerja sama dengan UDD PMI Toli-Toli. Nah, kalau kami dari UDD sendiri sangat-sangat mengapresiasi kegiatan ini. Intinya karena hal ini dapat membantu ketersediaan stok darah di UTD. Kami dari UTD dengan kegiatan donor darah ini, kami mengajak masyarakat Toli-Toli untuk senantiasa peduli terhadap sesama. Dalam pelaksanaannya, panitia mencatat antusiasme cukup tinggi dari peserta yakni lebih dari 30 pendaftar. Dengan adanya kegiatan ini, Dharma Wanita Persatuan dan unit donor darah PMI Kabupaten Toli-Toli berharap dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjadi momentum untuk mengajak masyarakat rutin mendonorkan darahnya kepada sesama. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Provinsi Sulawesi Barat memastikan kuota sebanyak 152 peserta untuk program magang nasional telah terpenuhi. Dari RRI Mamuju, Ahyan Irsyada melaporkan. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Provinsi Sulawesi Barat memastikan kuota sebanyak 152 peserta untuk program magang nasional telah terpenuhi seluruhnya. Seluruh peserta tersebut akan melaksanakan kegiatan magang yang terbagi ke dalam 16 perusahaan di wilayah Sulawesi Barat. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat, Andi Farid Amri, dalam wawancara pada Kamis 23 Oktober 2025 menyampaikan bahwa saat ini seluruh kuota peserta sebanyak 152 peserta telah terisi. Lebih lanjut, Andi Farid Amri menjelaskan bahwa terdapat 16 perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di beberapa kabupaten, yakni 11 perusahaan di Kabupaten Mamuju, 4 perusahaan di Kabupaten Polewali Mandar, 4 perusahaan di Kabupaten Polewali Mandar, dan 1 perusahaan di Kabupaten Pasangkayu. Terdapat 17 perusahaan
yang ikut serta dalam program ini. Dengan rincian di Kabupaten Mamuju ada 11 perusahaan, di Polman 4 perusahaan, dan di Pasangkayu ada 1 perusahaan. Kuota yang tersedia itu sebanyak 152 kuota. Program magang nasional ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi para peserta untuk memperoleh pengalaman kerja langsung di dunia industri, sekaligus meningkatkan keterampilan dan daya saing. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Nirsada melaporkan. Festival Boneriolo 2025 bakal dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Giring Ganesa Yunaryo. Selengkapnya Suryani Arifin dari RRI Bone melaporkan. Kegiatan Festival Boneriolo 2025 dengan mengusung tema Merajut Tradisi Mengukir Identitas Bone bakal dibuka secara langsung oleh Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Giring Ganesa di pelataran Planet Cinema Bone. Kasubag Program Dinas Kebudayaan sekaligus Ketua Panitia Festival Boneriolo 2025, Andi Irfandi, berharap bahwa festival ini menjadi wadah untuk merajut kembali kebersamaan dengan menghadirkan berbagai aneka kegiatan, di antaranya atraksi budaya, seni pertunjukan, pameran benda pusaka, dan pameran UMKM. Sehingga diharapkan dapat mempertemukan filosofis masa lalu dan masa kini dalam satu bingkai kebudayaan, dengan semangat melestarikan budaya dan tradisi Bugis Bone. Dalam satu hal yang supaya kita itu semakin kompak di saat gempuran budaya luar yang semakin individualistik, coba kita saring itu dengan segala hal yang sifatnya komunal. Itu bisa kita lihat dalam kegiatan bermain misalnya. Kita punya warisan yang semangat-semangat kebersamaan ini yang ingin kita rajut kembali. Jadi kita bagaimana menumbuhkan semangat kekeluargaan bersamaan itu dalam bingkai pembangunan kita. Jadi di rangkaian acaranya itu terdiri dari mungkin sebagaimana biasanya hari pertama itu diisi dengan kegiatan pembukaan yang insya Allah akan dihadiri langsung oleh Bapak Wakil Menteri Kebudayaan Bapak Giring. Andi Irfandi berharap kegiatan ini bukan sekedar ajang budaya tetapi juga ruang sinergi antara pemerintah, seniman, dan pelaku usaha. Dengan semangat kolaborasi, Festival Boneriolo diharapkan menjadi ikon tahunan yang memperkuat identitas Bone sekaligus menggerakkan ekonomi lokal berbasis budaya. Pendengar, pemuka agama di Kabupaten Tojo Una mendorong masyarakat semakin memperkuat toleransi di tengah keberagaman. Nah, selengkapnya dalam news feature disampaikan Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Penguatan toleransi adalah upaya untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada di masyarakat, baik dalam hal agama, suku, budaya, maupun pendapat. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pendidikan, kegiatan sosial, dan kebijakan pemerintah untuk menciptakan harmoni dan kerukunan. Toleransi di Kabupaten Tojo Una lebih dari sekedar wacana. Kolaborasi antara agama diperlukan di tengah maraknya wacana toleransi di berbagai daerah yang masih sebatas slogan. Kabupaten Tojo Una justru menunjukkan praktek nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Meski belum sempurna, sikap saling menghormati antar warga lintas agama di Touna sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tojo Una, Hamdi Mahdin, bahwa ia mengapresiasi harmoni sosial yang terbangun di tengah masyarakat Touna. Ia menilai bahwa masyarakat sudah menunjukkan sikap toleransi, meskipun masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi bersama. Berjalan cukup baik meskipun ada sedikit riak-riak. Ada beberapa faktor kalau kami lihat. Kadang ada faktor masyarakat yang masih kurang paham kayak dengan makna toleransi. Ada juga karena sebagian orang cenderung memaksakan apa yang mereka yakini dan kemudian tidak menghormati nilai-nilai yang sudah ada sebelumnya. Tapi secara umum sudah cukup kondusif.
Selain itu, Hamdi Mahdin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas agama untuk memperkuat kerukunan. Ia mengajak seluruh pemuka agama, baik Muslim maupun agama lain, untuk bergandengan tangan membangun program bersama yang mampu mempererat hubungan antar umat beragama. MUI bersama tokoh lintas agama menginisiasi berbagai kegiatan dialog, sosialisasi, dan kerja sosial lintas agama sebagai bagian upaya memperkokoh rasa persaudaraan dan mencegah potensi gesekan sosial. Nasihatkan kepada semua pendengar RRI agar kita saling rukun, menjaga toleransi, menjaga persatuan, ya, karena ketika terjadi perpecahan di antara masyarakat, efeknya itu bukan dirasa setahun 2 tahun, tapi sampai 10-20 tahun. Daerah kita bisa mundur, ya, 20-30 tahun ke belakang. Tebarkan ini di masyarakat, kita jaga persatuan, kita jaga toleransi, saling menghormati antar satu agama dengan agama yang lain. Dengan semangat kolaborasi diharapkan toleransi di Touna terus tumbuh tidak hanya sebagai wacana, melainkan sebagai budaya hidup masyarakat sehari-hari. Namun untuk mewujudkan hal ini, ungkap Ustadz Hamdi, semua komponen terutama para tokoh agama harus mampu menunjukkan sikap positif pada sesama tokoh agama lainnya sebagai panutan bagi umat dalam menata dan memperkuat silaturahmi untuk memperkokoh toleransi. Ibnu Abbas melaporkan. Dan pendengar Sekorwil Nusantara 4, demikian siaran berjaringan buletin Gema Saripati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Jasmine menyampaikan terima kasih. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.